Ini jadi door trim juga dicopot. Ini armrestnya udah bersih. Nih, jadi sekarang gue lagi update urusin interior. Ini lagi gue bongkar semua karena kotor. Bisa dilihat nggak? Agak-agak jors ya. Kayak bekas kena rokok gitu kayaknya. Mesinnya juga buluk. Ini juga udah lepas-lepas. Ini bisa kalian lihat nih karetnya. Terus ini juga patah nih, ini belum diganti. Kisi AC juga pecah. Tuh. Dan ternyata banyak banget tai tikus. Bahkan di sini nih center console nggak tahu apaan. Nah, ini sebagian udah gue bersihin. Tuh. Udah bersih sekarang. Ini bekas lem-lem kayak gini nih juga udah berkurang. Ini udah gue vakum juga, udah gue sikat. Kok ini lecet deh. Sama ini aslinya joknya tuh, aduh sorry ya, joknya aslinya fabric. Sini kali ya. Ini tuh aslinya joknya fabric, tapi dibungkus sama kulit sintetis yang ya gini deh. Cuma jok fabricnya masih dalam. Cuma sayang banget gak sih buat teman-teman yang suka Mercy, pasti paham lah ya. Sangat disayangkan gitu kalau jok-jok Mercy itu dibungkus-bungkus. Jadi nanti rencananya mau gue buka gini bungkusnya, gue bersihin, nanti gimananya ya nanti lah. Ini sama kaca film juga tuh, kelihatan nggak sih kalau kaca film udah keriting gitu filmnya. Jadi kita kalau lagi nyetir ngeliat keluar burem tuh, bintik-bintik ini nih kayak beruntusan depan belakang juga tuh gelombang semua. Jadi kalau nyetir agak-agak bingung. Nah, ini atas udah gue bersihin nih. Ini atas udah gue bersihin. Dashboard juga udah. Makanya jadi balik doff lagi warnanya. Ya nyicil-nyicil lah. Ini sun visor juga udah dibersihin, tapi memang kalau warna kayak gini nih agak susah ya untuk bisa bersih banget. Sama ini juga nih door trimnya kita revisi nanti, kita repair. Jadi udah ngangkat gini nih, nanti dibetulin juga. Terus wood panel juga udah mulai jelek ya. Ini ada yang pecah. Ini wood panel juga
Udah ada yang pecah. Umur sih ya kayak gini ya. Ini terus ini mulai ngangkat. Tuh. Resinnya udah pernah ngangkat. Ya saya kejemur sih kayak gini, kena panas, kena jemur lama gitu. Ya baru gue bersihin, kena bekas penol udah kotor lagi. Ya ginilah, kalau warna-warna begini agak susahnya. Ini gue lagi beresin power window. Kalau yang depan, kanan, kiri udah normal. Nah kok yang kiri depan nggak bisa nih, ternyata pas gue bongkar udah kalah-kalan juga ternyata. Ini pakai dinamo Jepangan nih kayaknya. Tuh udah ada bekas las-lasan juga kan. Nih. Jadi dia bukan pakai dinamo orinya. Nah masalahnya kalau misalnya pakai dinamonya Mercy itu jarang rusak, yang ada tuh macet. Jadi kenapa di sini gua ada palu? Karena mungkin teman-teman yang udah pernah bongkar power window Mercy dengan dinamo ori ya, itu modal lo ketok gini aja biasanya hidup gitu. Tapi kalau ini kayaknya kita coba bongkar dulu. Kalau ternyata nggak bisa, ya mungkin harus ganti gitu. Ya kita coba yang paling mudah dulu. Jadi udah gue bongkar, ternyata magnetnya nempel, lepas dari situ. Ini juga basah, masukkan air. Terus kualitasnya juga dinamo 50 ribuan kali ini. Udah gosong juga nih, mulai kebakar. Ya coba aja lah, diusahakan semaksimal mungkin. Nih jadi cover sini, jadi banyak part-part yang patah juga ternyata ya. Jadi mungkin kayaknya pas pemasangan apa namanya si karpet sintetis nih, yang masang nggak tahu klip-klipannya Mercy kali, jadi mungkin asal betot gitu ya, jadi pada patah. Nih untung patahnya masih ada ya, ketemu. Ini juga bekas dilem. Ini masalah perkara barang begini doang nih, cover doang kalau kita beli lumayan harganya. Nih, ini nanti kita tempel. Dan ini ketemunya di dalam sini, sama kayak gini pas gue lagi bongkar karpet. Dia kayak main puzzle jadi ini. Ini sini nih. Nih, mana ya? Nah, gini. Nah, ya pokoknya gitulah, nanti kita lihat udah beresnya aja. Jadi emang mobil parah banget ya. Nah terus kayak ini nih, ada klip-klipan gini, harusnya kan ada kancingnya, bautnya nggak ada. Jadi ya jatuh-jatuh gitu, nanti kita akalin aja lah gimananya. Terus tuh
tai tikus semua. Nah ini yang gue bilang AC, ternyata AC-nya udah kosong tuh, adanya langsung blower sama evap. Nih jadinya udah kesambung ya, nggak perfect banget sih, tapi setidaknya bukan pakai lem. Nah yang agak parah yang ini nih, karena sama sebelumnya ternyata udah bekas lem-leman. Nih ada bekas lem itu. Nah ini nih, bekas lem. Jadi tentunya udah ada part-part yang kegerus ya gitu. Cuma kan dia di ujung gini jadi nggak terlalu kelihatan kan, tapi yang pasti jelas ini kuat banget. Soalnya gue bukan pakai lem, tapi gue pakai solder plastik. Oh sayang banget, ini asli nih part number. Ini kalau kita emang sengaja niatin beli copotan juga harganya wow, lumayan gitu ya, sepintas lah. Nanti paling gue dempul dikit nih, gue dempul di sini biar nggak terlalu kelihatan. Ini juga nih. Nih jadi gue lagi ngerjain kisi-kisi AC, udah jadi pecan rengginang begini. Bener-bener main puzzle. Ini tadi ini copot, cuma lagi udah gue tambal nih. Udah nggak fokus ya. Nah ini gue lem. Ini pada jadi serpihan semua ya, kita lihat aja lah nanti. Ini soalnya kalau misalkan kita beli lumayan 1 jutaan kalau salah. Gue lihat di Tokped kalau nggak salah 1,6 ya, apa pokoknya 1 juta berapa lah gitu. Satu sisi ini ada kanan, ada kiri, ada tengah juga. Jadi kalau misalkan ganti baru, waduh berapa juta cuma buat kisi-kisi AC doang. Jadi kita coba repair dulu. Ini sampai ininya aja buat kena putarannya kebelah 3. Ini nggak kepake. Ini ada ini. Aduh, gue bingung megangnya. Gini. Gimana ya? Nih, buat pegangan ini aja knop putarannya ada 3. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nih, jadi udah jadi. Cuma memang kisi-kisi yang bawah nih hilang, nggak tahu.
Yang sisa-sisa di laci cuma kisi yang dalam sama kisi 3 ini. Tadi gua solder juga, solder plastik. Belum dirapiin ya, nanti ini dirapiin sisa-sisanya. Dan berfungsi. Tuh. Close, open. Nah, cuma untuk naik turun kisi-kisinya ini agak susah. Gitu. Ini bisa nih untuk ke mana ya? Bentar. Ya, tangan gua nggak muat lagi. Oh nih. Itu belok-beloknya udah bisa. Cuma ya tengah patah. Ya bisa diselamatin. Untuk semburan udah bisa. Nah, yang tengah ini untuk naik turun ini keras. Itu. Jadi yang penting udah bisa open close sama kanan kiri. Gitu. Nah, sekarang gue mau ngerjain buat handbrake. Ini patah juga. Jadi banyak plastik-plastik yang patah nih. Ini kalau beli juga lumayan harganya, sekitar 200 sampai 300 gitu. Tapi karena lagi menghemat budget, karena budgetnya udah gede di mesin, jadi kalau bisa di interior itu benar-benar nggak ada pergantian part atau nggak keluar budget lagi. Jadi kalau bisa diakalin aja. Nah, jadi kalau Mercy kan dia di bawah tarik, nah, ini pecah. Nanti ini gini, ini karena bekas lem-leman juga ternyata. Nih ada bekas lem-leman tuh nih. Buset, tangan gua anak bengkel banget nih. Nah, oke. Nih udah gua las plastik. Kok sih jamin kuat banget ya. Depan belakang double. Lumayan menghemat 200-300 ribu. Paling nanti tinggal di finishing aja nih, tekan tajam bekas-bekas kawatnya kan. Tuh. Biar nggak luka kalau kena tangan. Oke, kita lanjut finishing. Ini mobil karpetnya lembab, basah. Entah ada bocor atau ini mobil bekas kena banjir atau apa ya. Soalnya juga bautnya nih sampai karatan gini, baut jok. Nih. Ada tuh di bawah jok. Kotoran tikus semua. Dan lucunya ada hal lucu. Safety belt depan nggak dipasang dong, malah diikat begini. Kenapa coba nggak dipasang? Ini kita geber nih dari pagi sampai tengah malam masih bongkar. Karena kalau interior, kalau menurut gua ya, harus sekali jalan. Karena kalau misalkan berhenti takutnya ada barang-barang hilang.
bersihkan semua. Depan sih udah bersih. Jadi gua barusan ngangkat karpet belakang, ini dilem-lem juga lagi. Bener kan, lembab. Ternyata basah. Ini nggak tahu nih air dari mana. Tuh. Ini padahal gua naruhnya di dalam garasi. Nggak kehujanan. Tuh, saya lihat ya ada atapnya. Nih sekarang udah bersihin karpetnya, jok-jok juga udah dicuciin, tinggal tunggu kering aja. Nanti juga pilar ini kita bersihin, itu kita bersihin. Ini kaca film lagi gue lepas nih. Nih jadi gue ada stok head unit tapi nggak kepake. Bukan nggak kepake sih, gue punya waktu itu salah beli itu. Nah head unit biasa banget sih, cuma udah bisa Bluetooth, MP3, aux gitu, lumayan lah. Soalnya kan head unit yang bawaan mobil kan rusak. Nah ini masih baru banget nih, benar masih baru, masih dari remote-nya. Jadi daripada nganggur kita pasang aja, biar mobilnya ada bunyi-bunyi dikit. Jadi mobil udah gue beresin semua. Nah gue baru ngeh ternyata kenapa kemarin ada yang bocor kan di jok belakang tuh. Airnya dari mana? Nah ternyata gue baru ngeh dari karet sunroof. Udah tua ya. Nah ini keputus di sini nih. Karetnya ini putus. Bisa kalian lihat juga daripada retak-retak juga nih. Jadi ini bikin bocor. Masalahnya ini kalau ganti di online itu paling murah 3 juta. Rata-rata pada jual gue tanya 5 juta buat karet ini doang nih. Tapi kayaknya gue tuh ada stok kayak gini nih. Gitu. Kan gue pernah punya yang kayak gini juga nih. Nah tadi itu rencananya mau gue taruh di sini. Buat yang ini kan 220e nih. 220e. Kalau ini kan 230. Nah ini belum ada sunroof. Tadinya rencananya si top cutnya itu mau gue pasang di sini. Terus gue udah beli karetnya juga. Cuma karena ini gue belum tahu kapan dipasangnya, ini nih, jadi ya udah, kayaknya karetnya gue taruh sini dulu. Karena sayang banget kalau misalkan ini nggak gue betulin. Interior udah gue rapiin, udah gue bersihin. AC juga sekarang menggigil, lo tuh lihat tuh sampai berembun gitu kacanya. Head unit juga udah hidup. Jok udah fabric semua sekarang. Tuh. Ini bersihnya setengah mati ini kemarin nih, sampai ada kayak berlumut-lumut gitu. Tuh. Oke, jadi rencananya gue mau ganti ini. Kita tes hidup. Ini masih aktif nih, pada jarang yang hidup kan.
Ini masih aktif. Tuh. Langsamnya juga udah enak. Terus rem tangannya sekarang udah bener dong. Aduh, mana ya? Nah, agak miring dikit sih ya, karena namanya juga akal-akalan ya. Tuh. Udah bisa, rem lagi. Kita lagi. Tanpa harus ganti spare part. Terus lampu kecil hidup. Tuh lah di kaca tuh, bayangan di kaca. Lampu kecil hidup. Lampu gede. Lampu diem. Gue matiin dulu lampu diem. Lampu sen kanan, lampu sen kiri. Hazard. Nah, untuk bensin kemarin masih goyang-goyang kan. Nah, tadi udah gue bersihin, gue coba. Ya mudah-mudahan gak usah ganti spare part ya. Mudah-mudahan dibersihin awet nih. Ini udah gak goyang-goyang. Jadi kemarin gue bongkar semua pelampungnya. Udah kayak ngerakit Tamiya ya. Ya udah, jadi itu benangnya tipis banget kan. Nah, gue coba bersihin. Ya mudah-mudahan nih awet nih, gak goyang-goyang lagi, mudah-mudahan. Cuma kalau speedometer masih mati. Karena memang ya pilihannya opsinya cuma ganti speedometer kabelnya. Nah, gua nggak punya stoknya. Tuh lihat AC-nya sampai basah begini nih. Dingin coy. AC-nya dingin. Nah, ini juga udah, ini ada Bluetooth-nya sekarang udah hidup. Terus ini kemarin yang gue beresin, cuma ya akal-akalan juga ya namanya ya. Maksudnya kalau ganti kan juga lumayan nih. Cuma yang penting udah nggak nganga. Ini tinggal gue poles-poles dikit aja sih. Tapi udah rapet. Ini aspeknya juga udah bener. Kemarin patah juga kan. Nih. Tuh. Udah. Hidup. Hazard hidup ya. Ini hidup. Sorry, ini nggak hidup. Tadi hidup, cuma kadang-kadang hidup, kadang-kadang nggak. Kayaknya saklarnya kotor. Sekarang lampu. Nih, udah hidup panel-panelnya. Cuma lingkar ininya belum hidup nih. Gue belum ganti bolamnya. Gitu. Apalagi ya? Oh, ini hidup dong. Tuh. Sunroof. Seling banget ya. 5 kali nih gue bongkar. 5 kali gue cuci. Udah cuci, kurang bersih, cuci lagi, kurang bersih, cuci lagi. Karena mungkin udah bertahun-tahun ya di cover itu. Nah, di sini tadi itu hijau-hijau, kayak berlumut gitu. Aduh, gue ada footage-nya nggak ya? Wah, parah banget ya pokoknya. Untuk lampu belakang juga, kalau pintu ini dibuka, lampu udah nyala juga. Karet udah gua ganti, udah rapet sekarang. Tuh rapet. Jadi emang tadinya tuh ngebuka tuh kayak nyangkut-nyangkut gitu, tapi kan gua nggak ngecek atas. Tuh sekarang udah rapet. Coba kita tes. Kita tes tilt dulu. Tuh langsung. Tuh
Tuh, tanpa nyangkut sekarang. Coba tutup lagi. Tuh, karetnya udah rapi ya. Nyangkut lagi nggak? Nah, cakep kan sekarang. Udah aman, nggak akan bocor-bocor lagi. Ini lagi gue pakai jalan ke bengkel. Sekalian test drive. Kenapa? Dapatnya begini. Ini ada temennya. Sekarang kita lagi. Nah, Dipo. Di sini sih bengkel-bengkel mobil Honda rata-rata. Nah, ini dia mobil balap lagi on progress. Kacanya di sini. Nih, jadi gelap sih ya. Jadi kemarin udah gue beresin, mesin udah normal semua, tapi kok ada yang kurang gitu ya. Ternyata pas gue cek, ternyata tensionernya jebol. Gitu. Karena udah invest lumayan besar di internal. Jadi yang kayak gini-gini malah gue nggak urusin gitu. Ternyata malah kena. Jadi ini tadi patah nih. Ini patah. Akhirnya ya udah. The power of akal-akalan. Gue bikin lagi sekarang. Tadi tinggal setengah nih tadinya nih. Buntung. Gitu. Cuma ya udah. The power of akal-akalan Sony. Jadi bisa lagi. Tinggal kita rakit doang sih. Gitu. Harusnya kalau misalkan ini tensioner udah diberesin, udah enak mobilnya. Gitulah.